orang umat muslim ini kayaknya antipati banget dengan agama Kristen. Loh, mengapa Anda merasa iri, merasa terganggu? Apa mungkin bagi Anda Kristen itu adalah sebuah ancaman? Ini ada apa sebetulnya? Ada yang salah dengan cara beragama Anda itu. Ada yang salah dengan keimanan Anda sebetulnya. Dan ada yang salah dengan pemahaman Anda. Ada yang salah ini. Saya juga kadang-kadang kita ini sahabat tahun geger geden di media sosial ngomongin Natalan. Ketika hari raya Nyepi nggak ada yang meributkan. Ketika hari raya Galungan nggak ada yang meributkan. Tidak ada yang kemudian mengharam-haramkan. Bahkan ketika umat beragama Buddha dan Konghucu sedang imlekan, justru umat Islam rame-rame ikut imlekan. Pada datang ke petekong, datang ke vihara. Datang ke vihara, ngarep dikasih angpau, kan begitu ya, subhanallah. Loh, nggak ada yang mengharam-haramkan. Nah, ketika Natalan rame aja setiap tahun. Ada apa? Berarti ada sentimen dong di diri kita. Ada masalah ini sebetulnya. Nah, saya hendak mengucapkan kepada umat Kristiani atas beberapa insiden terhambatnya umat Kristiani melakukan ibadah Natal pada tahun ini. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin tegaskan bahwasanya mereka sebenarnya tidak mewakili Islam. Mereka tidak mewakili umat Islam pada umumnya. Karena mereka itu sebetulnya kelompok minoritas. Kelompok minoritas pertama, mereka yang hanya bereaksi secara emosional. Orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti agama. Kalau dia mengerti agama, tidak mungkin dia melakukan itu semua. Karena dalam Islam ini tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap umat beragama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina tuhan-tuhan agama lain. Menghina cara beribadah umat beragama lain. Menghina ajaran agama lain. Tidak boleh. Itu di Quran loh. Coba saya ingin bertanya itu kepada para mubalik yang sok-sok paham agama. Yang dia menceramahkan agama ini, lalu dia mencaci maki agama lain. Lalu dia populer dan terkenal dengan cara mencaci maki agama lain. Anda belajar dari mana sih sebetulnya? Oh, di dalam Islam ini dilarang kita mencaci umat beragama lain. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, mereka tidak mewakili umat muslim. Mereka kelompok minoritas yang nggak ngerti agama. Atau yang kedua, kelompok minoritas abangan. Ini kejadian sebetulnya. Ada sebuah kejadian nih, saya nggak menyebutkan nama daerahnya. Orang mau bangun gereja dihancurkan. Begitu saya lihat yang menghancurkan itu preman-preman. Islamnya Islam KTP, sholat aja nggak pernah, kerjaannya minum tuak, kerjaannya mabok-mabok di perempatan. Lalu saya tanya, bang, kata saya, ngapa sih gagah amat ngancurin gereja? Kata dia, walaupun saya nggak pernah sholat, ngaji alif bengko aja nggak tahu, tapi kalau ada gereja di kampus saya akan saya hancurkan. Dia sesat perasaan, sesat keyakinan. Dia pikir itu benar. Dia pikir itu jihad agama. Kata saya, itu bukan jihad agama, itu sangat memalukan sendiri. Itu sangat memalukan sekali. Anda mabok, Anda nggak kenal agama, sholat aja tidak, tapi sok merasa membela agama. Dalam Islam tidak ada larangan umat beragama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Kalau kita ini paham dengan Islam yang rahmatan lil alamin, justru sebetulnya kita mudahkan ketika umat beragama lain ingin beribadah menurut kepercayaannya dan untuk mendirikan rumah ibadah. Lu apa salahnya? Coba kita tampilkan, kita merujuk lagi kepada Nabi Islam yang rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah.